Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Saya Hizbun Arif dari Forum News Network. Bagaimana Anda pasti sebagian ini sudah menerima ya broadcast ada surat tidak pernah dipidana dari Menteri Negara BUMN Erick Thohir. Dan selain Erick Thohir itu ternyata Ketua Umum PBB Profesor Yusril Iza Mahendra juga sudah mengurusnya. Jadi ini seru ini sebagai syarat untuk di situ jelas diberikan bahwa mereka itu sebagai syarat untuk menjadi calon wakil presiden. Artinya apa? Berarti ini terkonfirmasi bahwa putra Presiden Jokowi Gibran Rakabuming itu batal maju sebagai calon wakil presiden. Kendati sang paman, Ketua Anwar Usman, berhasil meloloskannya. Jadi sang paman meloloskan itu, tetapi kemudian batal dan gantian omnya yang maju ini, Om Erick Thohir ya. Batalnya pencawapresan Gibran ini membuat partai pendukung Jokowi ini tentu saja tokoh-tokohnya saling berebut dan adu cepat mengisi posisi yang ditinggalkan oleh Gibran. Seperti tadi betul, Erick Thohir dan Ketua Umum PBB Yusril Iza Mahendra itu yang bergerak cepat. Kedua orang itu sudah mengurus persyaratan administrasi untuk menjadi calon wakil presiden. Erick Thohir sudah mengurus surat tidak pernah dipidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan hal itu dibenarkan oleh Kepala Humas Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Juyamto. Dan suratnya itu ternyata telah diterbitkan pada tanggal 16 Oktober lalu. Jadi kalau tanggal 16 Oktober itu berarti bersamaan dengan ketika Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah norma undang-undang yang mengatur syarat capres dan cawapres tetap usia 40 tahun, tapi dengan catatan pernah atau masih menjadi kepala daerah. Dan itu berarti ya Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Tak kalah dengan Erick Thohir, Ketua Umum PBB Yusril Iza pada hari yang sama juga mengurus surat serupa ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Ini tampaknya karena domisili mereka ini masing-masing di Jakarta Selatan. Ini kalau di Jakarta sebut anak Jakarta Selatan gitu ya. Jadi mereka mengurusnya surat tadi itu, surat tidak pernah dipidana itu sama-sama ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tanggalnya juga sama, tanggal 16 Oktober. Namun Yusril bergerak lebih cepat ternyata. Dia sudah lebih bersiap-siap. Dia ternyata telah mengurus juga surat keterangan catatan kepolisian itu ke Mabes Polri. Surat dari Baintelkam itu yang untuk Yusril telah terbit tanggal 12 Oktober. Jadi sebelum ada keputusan dari Mahkamah Konstitusi. Tanda-tanda bahwa Gibran batal menjadi calon wakil presiden itu sebenarnya mulai terendus ke publik setelah Profesor Yusril Iza Mahendra menyatakan bahwa keputusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran itu cacat hukum. Ini menarik ya, karena bagaimanapun juga kan Yusril adalah pendukung Pak Jokowi dan dia juga ada dalam koalisi Prabowo. Mengapa dia menyatakan itu cacat hukum? Itu dianggap bisa sebagai perlawanan dari dalam begitu ya. Yusril sebagai ahli hukum tata negara juga menyatakan ada penyelundupan hukum yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Lolosnya Gibran menjadi calon wakil presiden itu memang menimbulkan penolakan yang luas dari publik. Bukan hanya dari mereka yang selama ini beroposisi terhadap Jokowi, tetapi juga dari para pendukung Jokowi termasuk para buzzer. Penentangan juga datang dari PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristianto mengingatkan bahwa ada karma politik dan dia juga mengingatkan filosofi bahwa siapa yang menabur angin maka dia akan menuai badai. Di kalangan internal pendukung Prabowo itu nama Gibran yang bakal didorong menjadi calon wakil presiden itu juga menimbulkan penentangan yang sangat keras. Mereka khawatir jika tetap memaksakan Gibran atau memaksakan mengusung Gibran, maka ini dipastikan perolehan suara mereka akan anjlok. Apalagi hasil survei juga menunjukkan bahwa elektabilitas Gibran itu juga sangat rendah. Dampaknya selain mereka bisa kalah dalam pilpres, ya, namun juga berdampak serius pada elektabilitas masing-masing partai pendukung Prabowo. Elektabilitas mereka dipastikan akan hancur-hancuran karena kemarahan publik dan juga kemarahan internal mereka. Misalnya Golkar gitu. Bayangkan kalau kemudian yang diusung itu adalah Gibran, terus kemudian padahal amanat dari Munas itu harus ketua umum yang jadi ketua umum ini Erlangga Hartarto yang menjadi presiden. Tiba-tiba hanya jadi pengusung dan yang diusung itu adalah Gibran. Tadinya ada skenario menjadikan Gibran sebagai kader dari Partai Golkar, keluar dari PDIP, tapi kemudian masuk ke Golkar. Tapi kelihatannya opsi ini juga tidak bisa diterima. Juga bayangkan betapa akan hancur-hancurannya Partai Demokrat ya, kalau dia sudah keluar dari koalisi perubahan, kemudian masuk menjadi
anggota Koalisi Indonesia Maju itu pun sebenarnya sudah membuat elektabilitas mereka juga anjlok, karena ini partai ini kan platformnya berbeda banget dengan gagasan yang semula diusung oleh Partai Demokrat, yakni perubahan, dan itu artinya ya antitesa dari Jokowi. Nah sekarang kok ditambah lagi juga mendukung anaknya Presiden Jokowi menjadi calon wakil presiden, pasti ini babak belur. Dan saya mendengar terjadi keresahan yang luar biasa di internal dari Partai Demokrat, termasuk saya yakin Pak SBY yang orangnya sangat rasional dan sangat demokratis pasti sangat terganggu dengan situasi ini. Karena soal inilah nampaknya disepakati akhirnya pencawapresan dari Gibran itu dibatalkan, dan rupanya kabar ini juga sudah sampai ke PDIP. Makanya hari ini Ibu Megawati mengumumkan pencawapresan Mahfud MD, dan Gibran yang semula dipanggil oleh Sekjen DPP PDIP Hasto Kristianto itu kemudian pemanggilannya dibatalkan. Ya untuk apalagi kalau dipanggil, kalau ternyata dia batal tidak jadi nyapres, jadi cawapresnya Prabowo gitu. Tapi pertanyaannya mengapa kemudian pilihannya jatuh kepada Erik? Kenapa tidak Erlangga Hartarto yang jumlah kursinya itu lebih banyak di DPR, atau figur yang lain, misalnya figur dari luar yang lebih kuat misalnya. Erick Thohir ini Anda harus ingat sesungguhnya dia merupakan figur yang sudah disiapkan oleh Jokowi bersama Sandiaga Uno itu jauh-jauh hari. Ingat ya, dulu ada 2 skenario itu ya, skenario all the president men, dan 2 calon wakil presiden yang disiapkan oleh Jokowi itu ya Sandiaga Uno dan Erick Thohir. Namun ini nasibnya berbeda. Sandiaga Uno yang kemudian menyeberang ke P3 dan diharapkan bisa menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo ternyata tidak berhasil menembus barikade di PDIP gitu ya. Terpaksalah dia kemudian menerima Mahfud MD yang menjadi calon wakil presiden dari Ganjar Pranowo. Nah, ketika Gibran ini gagal, ya maka Erik sebagai pemain cadangan utama yang kemudian dimainkan di kubu Prabowo, karena sesungguhnya Erik ini skenario awalnya disodorkan untuk menjadi calon wakil presiden dari Prabowo sebelum kemudian menguat nama Gibran. Erik ini sangat dekat dengan keluarga Jokowi. Bagi Kaisang dan Gibran dia dianggap sebagai om gitu ya. Anda mesti ingat ketika Kaisang menikah, Erick Thohir kan menjadi ketua panitianya, dan saat itu Erick menyebut bahwa Kaisang ini sebagai anggota keluarga yang sudah dianggap seperti keponakannya sendiri. Jadi kalau keponakan berarti ya Kaisang dan Gibran menganggap dia itu sebagai omnya gitu. Erick kan juga punya bisnis ya, kerjasama bisnis dengan Kaisang dan Gibran itu melalui anaknya ya. Mereka juga pernah berkongsi di IS Solo ya, Persis Solo bukan PSIS. Kalau PSIS itu adalah Semarang ya, Persis Solo ya. Dan dia juga sudah cukup lama menyiapkan diri memperkuat basis dukungannya dengan merapat ke pengurus besar Nahdlatul Ulama. Dia menjadi anggota Banser, Ansor, dan oleh Menteri Agama yang juga Ketua Banser, Yakut Khalil Qomas, dia disebut sebagai Banser yang bersertifikat. Erik juga dipilih sebagai Ketua Panitia Peringatan 100 tahun Nahdlatul Ulama. Jadi kendati Erik adalah NU KW, saya nggak tahu KW berapa, KW 10 atau apapun ya, orang banyak meledek dia begitu, namun kontribusinya yang besar ke PBNU itu maka dia dipastikan kalau dia maju menjadi kandidat, bukan kandidat lagi, kalau dia menjadi cawapres dari Prabowo, dia akan mendapat dukungan yang sangat besar dari NU struktural. Jadi nantinya bila Erik berpasangan dengan Prabowo, maka ketiga cawapres tersebut akan memperebutkan suara warga Nahdlatul Ulama. Ini tinggal kuat-kuatan ini ya. Apakah lebih kuat Erik dengan kekuatan modalnya, lebih kuat Caimin yang selama ini merawat NU garis politik, atau Mahfud MD gitu yang NU kultural. Uniknya kendati lebih merapat ke PBNU, namun Erick Thohir ini sebenarnya namanya disodorkan ke Prabowo oleh Ketua DPP Partai Amanat Nasional pimpinan Zulkifli Hasan. Dan PAN ini sebenarnya kalau kita lihat sejarah berdirinya kan secara tradisional dibangun di kalangan warga Muhammadiyah. Bagaimana dengan Yusril? Saya kira Yusril ini sebagai pemain cadangan kedua ya, karena Yusril itu meskipun dia punya figur personalnya mentereng, tapi partainya tidak lolos parliamentary threshold. Dan kalau beradu dengan Erick Thohir dia kalah karena dia didukung oleh PAN, dan kemudian dari sisi dana permodalan pasti Erick ya menang jauh dibandingkan Yusril. Jadi dari kalkulasi itu posisi Erick Thohir ini jauh lebih kuat, dan
Erick Thohir juga jauh lebih siap kalau Anda lihat baliho-balihonya bersama dengan Prabowo itu sudah bertebaran di mana-mana, tapi waktu itu belum mengusung tagline sebagai calon wakil presiden. Jadi kalau kita summary kembali, mengapa kemudian Erick yang berpeluang besar itu karena satu dia orang kepercayaan yang didukung oleh Jokowi. Dia sangat dekat dengan anak-anaknya Pak Jokowi, jadi dianggap sendiri. Erick Thohir juga didukung oleh NU struktural, dalam hal ini PBNU. Dan kemudian dia juga disokong oleh Partai Amanat Nasional, salah satu partai pengusung Prabowo. Jadi kalau Gibran itu sukses harusnya, ya karena sukses atau lolos memenuhi persyaratan menjadi calon wakil presiden diloloskan oleh omnya yang ketua Mahkamah Konstitusi, Anwar Usman, ketika dia gagal maju karena tadi itu, karena penentangan yang sangat luas, ya posisinya kemudian digantikan oleh omnya yang lain, yakni Om Erick Thohir. Saya Aris Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.